Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Lock Up. Film yang dirilis Agustus 2020 ini disutradarai oleh S.G. Charles dan dibintangi oleh Paibab dan Venkat Prabhu. Lock Up berkisah tentang usaha seorang polisi dalam mengungkap misteri di balik tewasnya seorang polisi kepala dan seorang ibu yang bernama Maliga. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita ditelepon oleh asisten komisaris polisi. Wanita ini bernama Ilava dan ia berprofesi sebagai seorang polisi kepala. Sang asisten komisaris mengatakan bahwa inspektur polisi di wilayah yang bernama Nilan Karai ditemukan tewas terbunuh. Polisi kepala itu bernama Sampat. Ilava diminta untuk menyelidiki pembunuhan tersebut dan sekaligus menggantikan jabatan polisi kepala yang tewas itu untuk sementara waktu. Saat Ilava masuk ke kantor polisi, ia bertemu dengan Fasan, polisi muda yang viral di sosial media karena berhasil menyelamatkan anak-anak yang tenggelam di laut. Ilava kemudian masuk ke ruang kerja milik korban. Ia menemukan majalah Playboy dan kondom di laci meja. Tak lama berselang, Ilava ditelepon oleh polisi Kumar. Kumar mengatakan bahwa ada mayat wanita ditemukan di bawah jembatan. Wanita itu bernama Maliga dan ia diduga meninggal karena bunuh diri. Maliga berasal dari wilayah kumuh Nilan Karai. Ketika Ilava berbicara di telepon, seorang anak menatap tajam ke arahnya lewat jendela. Ilava kemudian membawanya masuk ke dalam kantor polisi. Anak ini bernama Anbu. Dan ia membawa sepucuk surat di mana isinya adalah Anbu meminta polisi untuk menemukan ibunya yang menghilang. Ilava mendatangi lokasi pembunuhan Sampat. Ia bertemu dengan seseorang yang bernama Murti. Murti adalah polisi senior yang berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Rumor berhembus kencang jika ia akan mendapatkan promosi jabatan sebagai polisi kepala menggantikan korban. Ilava melakukan reka ulang adegan kejadian dengan menghadirkan pelaku yang bernama Ramar. Menurut Ramar, malam itu ia ditelepon oleh polisi Sampat. Mereka berdua kemudian minum hingga mabuk. Tak lama setelahnya, Sampat menghina istri dan ibu Ramar yang membuat ia terpancing amarahnya. Ramar kemudian membunuh Sampat. Ilava menemukan dua kejanggalan dalam kasus ini. Pertama, menurut hasil laporan autopsi, Sampat dibunuh menggunakan pisau Rembo, sedangkan alat bukti yang diberikan oleh polisi Murti hanya sebilah pisau dapur biasa. Kedua, Ramar mengakui bahwa ia ditelepon oleh korban. Faktanya, catatan panggilan telepon milik Sampat membuktikan bahwa korban tidak pernah menelpon Ramar. Karena kejanggalan itu, Ilava memutuskan untuk mendalami penyelidikan tentang kasus tersebut. Saat Ilava mencoba menelpon daftar nomor orang-orang yang telah menghubungi korban di malam kejadian, HP Murti justru berdering. Ketika ditanya, Murti berdalih dengan mengatakan bahwa ia memang menghubungi korban malam itu. Namun, mereka hanya membahas tentang urusan pekerjaan. Polisi Fasan membawa Anbu masuk ke kamar mayat. Kali ini Anbu ditemani sang ayah. Wanita yang dinyatakan tewas bunuh diri di jembatan itu ternyata ibu Anbu. Kesedihan mulai menyelimuti Anbu dan sang ayah. Maliga semasa hidupnya bekerja sebagai pembantu di rumah seorang politisi yang bernama Victor. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Akila dan Anbu. Suami Maliga adalah seorang pemabuk berat dan ia tidak punya pekerjaan. Majikan Maliga yang bernama Victor memiliki seorang anak bernama Mina. Mina adalah kekasih polisi Fasan.
Ayah Mina tidak menyukai Fasan karena dianggap terlalu miskin untuk anaknya. Bahkan ia berniat menjodohkan Mina dengan orang lain. Film kemudian beralih ke flashback di masa lalu, di mana Murthy mendatangi Victor. Ia meminta bantuan Victor untuk mempromosikan dirinya menjadi polisi kepala. Namun Victor menolak. Menurut Victor, daftar nama yang masuk nominasi adalah polisi Fasan. Karena Fasan pernah menyelamatkan anak-anak yang tenggelam di laut. Agar bisa dipromosikan, Murthy harus mencari kasus besar yang bisa mengalahkan pamor Fasan. Ramar adalah bos preman di wilayah Nilankarai. Ia juga seorang germo yang memperdagangkan perempuan. Ramar baru saja keluar dari penjara karena pernah ditangkap oleh polisi Sampat terkait tuduhan kasus perdagangan perempuan. Sebenarnya yang terjadi adalah Ramar sering memasok para wanita dan memberikannya pada Sampat untuk dicicipi oleh polisi bejat itu. Namun suatu hari Sampat meminta istri Ramar agar ditiduri olehnya. Dan tentu saja Ramar menolak. Ia marah dan memukuli Sampat. Sampat tidak terima. Ia kemudian menangkap Ramar dengan tuduhan perdagangan perempuan. Berkat penangkapan itu, Sampat akhirnya dipromosikan menjadi polisi kepala. Dan hal itu membuat Ramar dendam setengah mati terhadapnya. Fasan dan Mina sedang bermesraan di rumah Mina. Dan mendadak bel rumah berdering. Ternyata yang datang adalah Maliga. Maliga butuh uang untuk biaya pesta akil balik putrinya yang bernama Akila. Ia meminta pinjaman dari anak majikannya yang bernama Mina. Mina hanya memberikan sedikit uang pada Maliga. Namun jumlahnya tentu saja tidak mencukupi. Maliga memelas kepada Mina. Mina akhirnya berusaha untuk mencari uang ayahnya di kamar. Di saat bersamaan, Maliga justru mencuri perhiasan di rumah Mina. Saat ia melakukan itu, Fasan merekam adegan tersebut dengan ponselnya. Film kemudian beralih ke adegan di mana Fasan menemui inspektur polisi Ilafa. Fasan mengatakan bahwa tidak ada kasus pemerkosaan terkait kematian Maliga. Wanita itu tewas karena terjatuh dari jembatan dan ia diduga bunuh diri. Ilafa merasa heran. Rumah korban letaknya sangat jauh dari jembatan. Jika ia bunuh diri, seharusnya korban tidak memilih berjalan sejauh itu. Ramar babak belur dihajar polisi, namun ia tetap tidak mau mengakui siapa dalang di balik kematian Sampat. Ia terus mengatakan bahwa dirinya adalah pembunuh Sampat yang sebenarnya. Karena luka yang diderita, Ramar akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, ia menyandra polisi Murthy. Ketika disandra, Murthy memberikan kode kepada Fasan agar menembak Ramar. Dan benar saja, Fasan melepaskan tembakan yang membunuh Ramar. Seekor anjing membawa kantong plastik ke kantor polisi. Kantong itu ternyata berisi senjata pembunuhan. Dan benda itu adalah pisau Rambo yang berlumuran darah. Selain itu terdapat juga sidik jari Maliga di sana. Ilafa mencurigai jika Sampat dibunuh oleh Maliga. Soalnya sepeda Maliga ditemukan tak jauh dari rumahnya. Selain itu, waktu kematian Sampat tidak jauh berbeda dengan waktu bunuh diri Maliga, yaitu sejam setelahnya. Dan lokasi bunuh diri Maliga juga tidak jauh dari rumah Sampat. Polisi Kumar menyampaikan laporan laboratorium terkait sampel darah yang ada di pisau. Ternyata ada 2 golongan darah yang menempel di sana. Ilafa curiga terhadap Murthy karena polisi Murthy adalah orang pertama yang menangkap Ramar dan memberikan pisau duplikat sebagai senjata pembunuhan. Setelahnya, Ilafa kemudian mengambil sampel darah polisi Murthy. Sampel darah itu ternyata cocok dengan golongan darah Murthy. Namun, polisi harus mencari bukti lain agar bisa menangkap Murthy karena sampel darah dianggap belum sepenuhnya bisa menyeret ia ke pengadilan. Murthy menelpon Fasan. Mereka berjanji bertemu di suatu tempat. Murthy mengatakan kepada Fasan, "Jangan takut. Aku tidak akan mengkhianati siapapun." Murthy kemudian teringat apa yang terjadi antara ia dan Fasan. Semuanya bermula ketika mereka berdua minum di sebuah warung kopi. Murthy dan Fasan ternyata teman baik seperti halnya atasan dan bawahan.
Hari itu mereka minum di sebuah warung. Murti meminjam HP Fasan dan tanpa sengaja ia melihat video rekaman di HP itu. Murti yang licik kemudian mengirimkan video itu ke HP-nya sendiri. Isi rekaman video itu mempertontonkan aktivitas hubungan badan antara Fasan dan Mina. Fasan sengaja merekamnya agar jika ayah Mina tidak menyetujui hubungan mereka, maka Fasan akan membongkar video mesum itu. Tak hanya itu, Fasan juga memiliki rekaman di mana Maliga yang tertangkap basah mencuri perhiasan milik majikannya. Murti mendatangi Maliga. Ia memperlihatkan video saat Maliga mencuri di rumah Victor. Murti meminta Maliga untuk melayani bosnya, yaitu kepala polisi Sampat. Karena Sampat memang doyan main perempuan. Jika Maliga tidak melakukan itu, Murti mengancam akan memenjarakan Maliga. Karena takut masuk penjara, Maliga akhirnya menyanggupi keinginan Murti. Ia diantar oleh Fasan ke rumah Tuan Sampat. Guys, Murti memberikan Maliga pada Sampat untuk menyenangkan hati sang pimpinan. Dan dengan demikian, ia punya peluang buat dipromosikan menjadi polisi kepala jika Sampat dipromosikan atau pindah ke tempat lain. Sedangkan Fasan mengantar Maliga karena perintah atasan plus permintaan dari teman baiknya, yaitu Murti. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah yang telah menggorok leher polisi Sampat hingga tewas? Dan apakah Maliga memang mati bunuh diri? Jika bukan, siapakah pelakunya dan apa motif dibalik pembunuhan itu? Well, let's find out. Fasan memberitahu Murti apa yang terjadi malam itu. Menurutnya, malam itu ia mengantar masuk Maliga ke dalam rumah. Sementara itu ia menunggu di luar. Setelahnya, Fasan malah ketiduran. Saat terbangun, ia menemukan Maliga dan Sampat sudah menjadi mayat. Fasan panik. Ia segera menghubungi sohibnya Murti. Ketika Murti datang, Fasan memilih pergi. Ia tidak mau terlibat lebih jauh. Murti kemudian menyusun siasat baru. Ia menelpon teman baiknya Ramar dan memintanya agar mengakui pembunuhan itu. Murti berjanji akan melepas Ramar dari penjara jika ia berhasil dipromosikan menjadi polisi kepala. Ramar menyanggupi permintaan temannya itu. Setelahnya, Murti membuang mayat Maliga di jembatan. Film kembali beralih ke pertemuan antara Murti dan Fasan. Fasan meminta Murti menghapus video yang pernah ia ambil dari HP-nya, namun Murti menolak. Saat Murti pergi, adik Ramar yang bernama Rohit bersama dengan anak buahnya mendatangi Fasan untuk membunuhnya. Mereka ingin membunuh Fasan sebagai bentuk balas dendam karena Fasan membunuh Ramar di rumah sakit. Dalam pertarungan itu, Fasan kalah karena dikeroyok oleh beberapa preman. Anak gadis Maliga yang bernama Akila mendatangi Murti. Ia menceritakan kejadian sesungguhnya malam itu. Akila melihat ibunya diboncengi oleh Fasan. Ia kemudian membuntuti mereka dengan sepeda. Itu sebabnya ditemukan sebuah sepeda dengan posisi tidak jauh dari rumah Sampat. Fasan melihat Akila dan ia kemudian meminta Akila masuk ke dalam rumah. Di sana, Sampat justru tertarik untuk memperkosa Akila ketimbang ibunya. Melihat Sampat yang sedang memperkosa anaknya, Maliga berusaha menolong Akila. Namun, Maliga justru tewas dicekik Sampat, sedangkan Akila pingsan terkena pukulan. Saat tersadar, Akila menemukan dirinya sedang diseret oleh Fasan. Akila meraih pisau yang ada di lantai, kemudian melukai dada Fasan. Ia bahkan menggorok leher Sampat hingga tewas. Nah guys, itulah sebabnya kenapa ada dua noda darah berbeda di pisau Rambo. Setelah itu, Akila melarikan diri. Fasan berusaha mengejar, namun ia kehilangan jejak. Dan setelah itu, Fasan jadi sadar jika Murti memberikan Maliga pada Sampat dengan tujuan agar ia dipromosikan menjadi polisi kepala. Ia sadar
jika dirinya dikhianati oleh teman dan atasannya sendiri. Murti ditelepon Fasan. Mereka berjanji untuk bertemu di warung kopi langganannya. Di sana, Murti membeberkan bahwa ia dengan sengaja menjebak Fasan agar membunuh Ramar. Ternyata sewaktu di rumah sakit, Murti membuka borgol Ramar. Kemudian ia juga sengaja memberikan kode pada Fasan agar menembak Ramar. Dengan demikian, pamor Fasan sebagai polisi baik bisa tercemar yang akhirnya ia gagal dipromosikan. Bahkan secara mengejutkan, Murti mengatakan bahwa dialah yang membunuh Maliga. Malam itu, saat Murti ingin membuang mayat Maliga di jembatan, wanita itu ternyata masih hidup. Murti kemudian memukul kepalanya hingga ia tewas dan membuang mayat Maliga dengan mengkondisikan seakan-akan ia bunuh diri. Murti mengatakan kepada Fasan jika Fasan berani membongkar hal yang sebenarnya kepada polisi, maka ia akan menyebarkan video mesum milik Fasan. Fasan ternyata tidak bodoh. Ia merekam semua pengakuan Murti menggunakan ponselnya. Ketika Murti selesai dengan pengakuannya, adik Ramar yang bernama Rohit ternyata ada di sana. Jadi, sewaktu Rohit mendatangi Fasan untuk membunuhnya bersama teman-temannya, Fasan meminta kesempatan kepada Rohit agar ia membuktikan siapa pembunuh Ramar yang sesungguhnya. Mendengar pengakuan Murti, Rohit dan anak buahnya jadi tahu jika Murti adalah dalang di balik kematian Ramar. Mereka kemudian membunuh Murti di warung kopi tersebut. Seorang pria tua memberikan barang bukti kepada Anbu berupa pakaian Fasan yang berlumur darah. Pria itu adalah kakek Anbu. Fasan memergoki mereka. Ia kemudian mengejar Anbu untuk mengambil barang bukti itu. Anak kecil yang bernama Anbu itu berusaha melarikan diri, namun ia tertangkap. Sekalipun demikian, barang bukti yang dibawa Anbu tadi sudah ia berikan kepada kakaknya Akila. Anbu kemudian menceritakan kepada Fasan apa yang terjadi terhadap kakaknya malam itu. Jadi malam itu setelah menggorok leher Sampat, Akila lari dari rumah polisi itu dengan membawa sebilah pisau. Kakek Anbu kemudian mengirim seekor anjing ke kantor polisi. Dan anjing itulah yang membawa pisau tersebut sebagai senjata pembunuhan yang asli. Mereka melakukan ini dengan harapan agar bisa memberi petunjuk kepada polisi Ilava supaya membongkar kasus kematian Maliga, karena di awal Maliga dianggap bunuh diri. Bahkan sidik jari Maliga sebenarnya tidak ada di pisau. Tetapi ketika Anbu mendatangi kamar mayat bersama Fasan, ia menempelkan sidik jari ibunya pada pisau tersebut. Dengan demikian ketika polisi menemukan sidik jari Maliga di pisau, mereka jadi berpikir bahwa Maliga kemungkinan tidak bunuh diri. Dengan kata lain, kasus pembunuhan Maliga ini kembali diselidiki oleh polisi. Ternyata Anbu dan Akila menduga jika Fasan adalah pembunuh ibu mereka. Karena malam itu Fasan membonceng ibunya. Anbu, Akila, dan kakeknya kemudian memutuskan untuk balas dendam terhadap Fasan. Sejurus kemudian Akila muncul dan menikam Fasan. Fasan terluka namun ia masih hidup. Ia memberikan rekaman video pengakuan Murti kepada Anbu dan Akila. Dari rekaman video itu, Anbu dan Akila akhirnya sadar jika pembunuh ibu mereka adalah Murti. Dan dendam mereka selama ini salah sasaran. Film ditutup dengan adegan di mana Fasan mendapat promosi jabatan sebagai polisi kepala. Ia kemudian mengubah golongan darah di identitasnya. Dengan demikian, ia dianggap tidak terlibat dengan kasus kematian Maliga, karena Maliga dibunuh oleh Murti. Sekalipun demikian, Fasan bukanlah polisi yang baik, karena dia adalah orang yang membawa Maliga ke rumah Sampat. Sekalipun ia tahu bahwa tak seharusnya Maliga diperlakukan demikian, dan pada akhirnya Maliga tewas malam itu. Dan film pun berakhir.